Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil madinati wa huwa junubun qala fankhonastu minhu fadhahabtu fagtasaltu thumma ji'tu faqala aina kunta ya Aba Hurairah. Naam, qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Faqala subhanallah innal muslim la yan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan kali ini kita akan masuk ke hadis 28 ya. Dan masuk ke bab gusul minal janabah, yaitu bab mandi dari junub ya, bab mandi dari junub. Jadi sebelum kita masuk ke hadis 28, kita akan membaca terlebih dahulu ya, di atasnya pembukaannya. At-taharatu minal hadathi syartun min syurutis shalah ya. Jadi taharah itu adalah taharah dari hadas itu adalah syartun, syarat dari syarat sahnya salat ya. Syarat sahnya salat, syarat di antara syarat-syaratnya sahnya salat itu adalah taharah. Jadi la tasihhu shalah biduniha. Jadi, tidaklah sah ya salat tanpa at-taharah ya, tanpa bersuci. Seperti itu. Wal ahdas qismani. Dan hadas itu mempunyai dua bagian ya, yaitu hadasun asghar dan hadasun akbar ya. Kalau hadasun asghar ya, hadasun asghar yujibul wudu. Hadasun asghar yujibul wudu. Jadi hadas kecil itu wajibnya wudu ya. Kalau kita berhadas maka wajibnya kita itu wudu, seperti yang sudah disebutkan kemarin ya. Seperti kalau kita buang air kecil dan kentut dan semisalnya itu wajib wudu ya. Kemudian dibahas di sini hadasun akbar yujibul ghusl, dan hadas yang besar ya mewajibkan mandi, seperti itu ya. Jadi harus mandi. Kalau kita apa saja hadas besar, insyaallah kita akan bahas setelah ini. Wa qad sabaqal hadisu anit taharah minal hadatsil asghar ya. Dan kita juga udah melewati hadis ya, hadis yang berkaitan dengan hadasun asghar, hadis tentang hadas kecil ya. Hadas kecil kita lewatin. Wal ghuslu, dan ghusl yaitu mandi bidomil ghain al igtisalu wa huwa ta'mimul badan bil ghusli, mengguyur seluruh badan ya. Jadi keseluruhan badannya itu terkena air bil ghusli bil ma'i ya, dengan jadi mandinya itu tubuh kita itu harus terkena air semuanya. Ta'mim, menyeluruh ya, menyeluruh ya, seluruh badan itu harus terkena air atau air mandi ya, seperti itu. Kemudian wal janabah fil asli al bu'du ya. Janabah ya, atau junub asalnya adalah al bu'du, yaitu jauh ya. Wal muradu biha huna inzalul mani ya. Dan maksud dari janabah di sini adalah keluarnya air mani ya. Sumiya lidzalika li'annal mani ba'uda an mahalihi ya, mahallihi. Jadi dinamakan mani ya, dinamakan mani kenapa? Karena jauh dari tempatnya, tempat mani tersebut ya. Wantaqala anhu, dan berpindah dari tempatnya yang semula ke tempat yang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan masuk ke hadis 28 ya, masuk hadis 28. Kita akan baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil madinati wa huwa junubun qala fankhonastu minhu fadhahabtu fagtasaltu thumma ji'tu faqala aina kunta ya Aba Hurairah. Naam,
Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Faqala subhanallah innal muslim la yanjus. Nah, jadi ini hadis menjelaskan tentang hukum hukum orang yang junub dan duduk bersamanya, ya, duduk bersama orang yang junub atau orang yang junub bersama duduk dengan orang yang tidak junub, ya. Itu akan menjelaskan kitab. Siap. Kita akan artikan terlebih dahulu, ya. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, laqiyahu fi ba'di turukil Madinah. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah, ya, bertemu, ya, berjumpa di salah satu turukil Madinah, ya, salah satu jalan Madinah, ya. Wa huwa junubun, dan ketika itu Abu Hurairah dalam keadaan junub, ya. Qala, kemudian berkata Abu Hurairah, fankhanastu minhu fadahabtu fagtasaltu, ya. Fankhanastu artinya keluar atau pergi dengan pelan-pelan, ya, dari tempat duduk tersebut, pergi dengan pelan-pelan, ya. Jadi supaya tidak ketahuan, ya. Fadahabtu fagtasaltu, ya. Kemudian Abu Hurairah mandi, ya. Mandi, setelah keluar langsung mandi, ya, seperti itu. Summa ji'tu faqala, ya, kemudian Abu Hurairah kemudian datang ke tempat tadi tersebut atau majlis, ya. Faqala, kemudian berkata, aina kunta ya Abu Hurairah, ya. Kemudian berkata, dari mana engkau tadi? Seperti itu, ya. Qala, kemudian menjawab Abu Hurairah, kuntu junuban, ya, barusan aku junub, ya. Tadi itu saya junub. Fakarihtu an ujalisaka, ya, dan aku tidak ingin duduk bersamamu, ya. Wa ana ala ghairi taharatin, ya, sementara saya dalam keadaan tidak bersuci, ya, tidak ghairu taharah, ya, jadi dalam keadaan dirinya itu tidak suci, ya, karena sudah junub, ya, seperti itu. Faqala, kemudian berkata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, subhanallah innal muslim la yanjus, ya. Subhanallah innal muslim, sesungguhnya seorang muslim la yanjus, tidak najis, seperti itu. Itu terjemahannya, ya. Kita akan masuk ke penjelasan secara keseluruhan atau ijmali, ya, menyeluruhnya. Nah, di sini asyarhu al-ijmali, ya. Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qulubis sahabah qadrun kabirun minal ihtirami wa taqdim, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai kedudukan yang sangat dihormati, kemudian yang sangat diagungkan di dalam hati para sahabat, ya. Di dalam diri para sahabat itu Rasulullah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ya. Begitu juga dengan kita, meskipun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi tanamkan dalam diri kita itu, ya, tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu kita itu harus mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa, ya, bersolawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya, seperti itu. Wal mithalu ala dzalika fi hadzal hadis ma haddasa bihi Abu Hurairah, ya, an nafsihi. Dan contoh dari para sahabat mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya yang tadi yang disebutkan dalam hadis, ya, Abu Hurairah merasa tidak enak, ya, tidak enak bersama Rasulullah dalam keadaan tidak bersuci, ya, karena sedang junub, seperti itu. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai di salah satu jalan Madinah, ya. Fa amsaka biyadihi famasya ma'ahu, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang Abu Hurairah, ya, dengan tangan Rasulullah, kemudian berjalan bersama-sama. Setelah itu hatta jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Hurairah itu duduk ya bersama-sama. Wa kana Abu Hurairah junuban. Ketika itu Abu Hurairah sedang junub. Fakariha an yujalis ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Abu Hurairah merasa tidak enak ya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghairi taharah, dalam keadaan tidak suci ya. Nah, fansalla min indihi ya, fansalla min indihi, kemudian ya insalla min indihi bi khufyah wa dhahaba wa tasala. Kemudian Abu Hurairah pergi dengan pelan-pelan ya, dengan pelan-pelan sedikit demi sedikit, kemudian mandi ya. Setelah mandi hatta yakuna tahiran hina jurusihi ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian datang lagi Abu Hurairah setelah mandinya itu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah ya. Subhanallah, yatajab ya. Yatajab min hali Abi Hurairah ya. Yatajab min hali Abi Hurairah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Hurairah ya, merasa kaget, terkejut seperti itu ya. Kemudian donna annal janabah taslubu tuhuriyatil mu'min ya. Maksudnya bahwa dengan junub itu ya seseorang itu menjadikan tidak suci lagi ya. Jadi menjadikan dia itu najis, padahal tidak ya. Wa bayyana lahu annal muslimul munqad lidinillah wa syari'atihi la yanjus bi taharati qalbihi wa aqidatihi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa seorang Muslim ya, yang taat, yang turut terhadap agama Allah, terhadap syariatnya, ya, terhadap syariatnya, bahwa seseorang yang sedang junub itu tidak najis, ya, tidak najis, ya, karena bersih hatinya dan akidahnya. Itu dia penjelasan secara umumnya. Masya Allah ya. Kemudian ada di sini faidah ya, hikmah yang bisa kita ambil di hadis ini ya. Di antaranya ada 8, kita akan bahas ya sedikit-sedikit. Kemudian yang pertama ya, faidahnya adalah jawazu tahaddusul insan an nafsihi bima yustahya minhu lil maslahah. Jadi bolehnya seseorang berbicara tentang dirinya dengan menggunakan kalimat misalkan fulan ya, dia menceritakan tentang dirinya, akan tetapi dia memakai domir atau kalimat dia ya. Dia setelah itu begini, padahal dia itu menceritakan tentang dirinya ya. An-nafsi menggunakan domir huwa ya, seperti yang tadi. Bima yustahya min hulil maslahah ya, tentang yang menjadikan rasa malu ya untuk maslahat ya. Karena ini maslahat yang atau ilmu yang harus diketahui oleh umat Islam ya. Seperti itu. Meskipun ada rasa malunya di sini ya karena sedang junub diceritakan, tapi untuk maslahat, maka Abu Hurairah menceritakan hadis ini seperti itu. Kemudian yang kedua, inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi tafaqqadahu lahum ya. Jadi perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya terhadap para sahabatnya ya, dan merasakan kehilangan ya, terhadap mereka ya. Jadi kalau tidak ada itu. Kemudian yang ketiga, ta'dimu sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi para sahabat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita bahas yang sebelumnya. Yang keempat ya, qaulu subhanallah inda ta'ajjub ya. Qaulu subhanallah inda ta'ajjub. Jadi perkataan subhanallah ya ketika at-ta'ajjub ya, kaget atau mendapatkan sesuatu yang masya Allah ya. Seperti itu. Yang istimewa. Kemudian yang seterusnya yang kelima, annal junuba la yanjus bil janabah. Li'annal mu'min tahir. Jadi seseorang yang junub itu atau seorang yang junub itu tidak najis ya, tidak menjadi najis karena junubnya
Tidak ya. Karena seorang muslim itu atau seorang mukmin itu adalah suci. Ya, seperti itu. Yang keenam, jawazu mujalasah al-junub. Nah, bolehnya duduk bersama dengan orang yang junub. Ya. Kemudian yang ketujuh, annal kafir najisun. Ya, bahwa orang kafir itu najis. Ya, akan tetapi harus dipahami, ya, anal kafir najis, seorang kafir itu adalah najis, akan tetapi najasatuhu maknawiyah, najisnya itu maknawi, ya, bukan secara dohir, bukan badan orang kafir ini najis, bukan, ya, lihubsi akidatihi, ya, lihubsi akidatihi, karena kotornya, ya, kotornya atau busuknya akidah orang kafir tersebut. Ya, jadi najisnya itu adalah akidahnya, maknawiyah, ya, bukan hakiki atau dohirnya itu, seperti itu ya. Yang kedelapan, ya, jawazu takhiril ghusl, ya, bolehnya mengakhirkan mandi minal janabah dari junub idza lam tahinas shalah, idza lam tahinis shalah, ya. Sebelum datang waktu sholat, ya, sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau datang waktu sholat, masuk waktu sholat, maka wajib untuk mandi, seperti itu. Itulah penjelasan di hadis yang ke-26 ya. Insyaallah bisa kita cari lagi referensinya di kitab-kitab yang lain kalau ini tidak mencukupi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.